Halo guys, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Balik lagi nih bersama kami Dedil Official. Kali ini kita akan bahas film Unstoppable. Film ini dirilis pada tahun 2010. Film diawali dengan memperlihatkan seorang lelaki di dalam mobil sedang memperhatikan seorang istri dan anaknya. Seorang lelaki itu bernama Bambang, di mana itu adalah keluarga Bambang. Mereka sedang dalam proses perceraian. Lalu Bambang datang ke sebuah perusahaan kereta api untuk bertemu Frank. Frank adalah masinis berpengalaman. Ia sudah menjadi masinis selama 28 tahun, dan Bambang akan bekerja bersama Frank menjadi asistennya. Sementara itu, di stasiun, seorang penjaga menyuruh dua orang pekerja untuk memindahkan kereta ke jalur lainnya. Karena ada sebuah kereta yang isinya terdapat anak-anak yang sedang melakukan pembelajaran tentang kereta. Dan di sisi lain, Frank sedang mengarahkan Bambang untuk melakukan pekerjaannya. Tetapi saat Bambang sedang melakukan pekerjaannya, ada seseorang sedang menelpon dirinya. Itu adalah abangnya Bambang, yang memberitakan proses perceraian Bambang dengan istrinya. Lalu Bambang dan Frank berangkat ke salah satu stasiun untuk mengambil beberapa gerbong. Terlihat dua orang penjaga tadi sedang memindahkan keretanya, namun saat itu tuas relnya belum dipindahkan. Dia memutuskan untuk memindahkan tuasnya secara manual. Sedangkan hal itu dilarang keras oleh temannya, karena itu sangat beresiko, dan benar saja kereta itu mulai melaju dengan cepat. Kini membuat kereta itu berjalan tanpa masinis di dalamnya. Tidak ada pilihan lain selain melaporkannya kepada kepala stasiun yang bernama Connie. Connie pun kaget dan langsung memarahi mereka berdua dan menyuruh langsung mengejar kereta itu. Connie menyuruh pegawainya untuk memindahkan kereta yang berisi anak-anak ke jalur lain. Connie langsung menyusun rencana untuk menghentikan kereta itu. Jika kereta itu tidak berhasil dihentikan oleh kedua penjaga tadi, lalu Connie menelpon Nit untuk palang kereta dan menghentikan kereta. Lalu Nit pun langsung menuju ke TKP. Di sisi lain, Bambang dan Frank sedang mengakrabkan dirinya masing-masing dengan menceritakan tentang keluarga dan hal lainnya. Lalu Connie kedatangan seorang penjaga keamanan kereta yang berisikan anak-anak. Dan Nit telah sampai ke tempat yang ia tuju. Lalu Nit menunggu beberapa menit, namun di sana tidak ada kereta yang lewat. Tapi ada mobil yang diisi dua penjaga tadi. Jadi kereta itu telah berjalan lebih cepat dari yang telah diperkirakan. Dan Connie semakin panik dan langsung membuat strategi baru. Lalu kereta yang berisi anak-anak telah berhadapan-hadapan dengan kereta tanpa masinis. Untung saja kereta yang berisikan anak-anak tersebut berhasil masuk ke jalur lain. Di sisi lain, Frank dan Bambang telah sampai di tempat yang ia tuju untuk mengambil beberapa gerbong pesanan. Tak lama kemudian, abangnya Bambang menelpon lagi untuk mengabarkan tentang perkembangan proses perceraian Bambang dengan istrinya. Di mana hal itu membuat fokus Bambang terganggu dan mengakibatkan mereka membawa gerbong yang lebih banyak. Di sisi lain, kereta tanpa masinis terus melaju dengan kecepatan tinggi. Connie pun menelpon polisi untuk menjaga semua palang pintu. Di sisi lain, kedua penjaga tadi terus mengejar kereta tanpa masinis. Namun, mereka gagal. Di lain tempat, Frank dan Bambang mendapat masalah, di mana kereta yang mereka bawa telah berada di jalur yang sama dengan kereta tanpa masinis tersebut. Dan mereka harus menambah kecepatan
agar tidak bertabrakan dengan kereta tanpa masinis tersebut. Berita kereta yang berjalan tanpa masinis tersebut telah tersebar luas dan membuat ketua perkeretaapian menelpon Connie sebagai penanggung jawab. Ternyata kereta tanpa masinis tersebut membawa bahan kimia yang mudah terbakar. Jika kereta itu sampai tergelincir di daerah padat penduduk, maka dapat mengakibatkan banyak korban tewas. Tapi ketua perkeretaapian itu tidak setuju karena akan mendapatkan banyak kerugian. Setelah mereka mengadakan rapat, akhirnya mereka setuju untuk melakukan strategi untuk membuat kereta itu berhenti. Strategi itu dilakukan dengan cara menjalankan kereta di depannya untuk menahan kereta tanpa masinis tersebut, dan juga seorang angkatan udara mencoba menaiki kereta tersebut dengan menaiki helikopter. Namun, kereta tanpa masinis itu semakin cepat dan tidak terkendali. Hal itu membuat seorang angkatan udara tergelincir dan cedera, dan juga membuat kereta di depannya tergelincir dan meledak. Di sisi lain, Frank dan Bambang akan siap-siap bertabrakan jika tidak terlebih dahulu masuk ke jalur lain. Akhirnya mereka pun berhasil masuk ke jalur lain terlebih dahulu. Tapi gerbong terakhir dari kereta Frank dan Bambang harus hancur karena tertabrak oleh kereta tanpa masinis tersebut. Lalu Frank melihat ke arah kereta tanpa masinis tersebut, dan Frank memiliki rencana untuk menghentikan kereta tanpa masinis tersebut dengan cara menariknya dari belakang gerbong. Meskipun ia tahu kereta itu akan digelincirkan, namun Frank percaya bahwa tidak ada alat apapun yang bisa menggelincirkannya kecuali tikungan tajam. Ternyata tikungan tajam tersebut akan dilalui oleh kereta tanpa masinis tersebut. Kini, Frank dan Bambang mengejar kereta tanpa masinis tersebut. Hal itu membuat Connie terkejut karena Connie baru tahu kalau kereta tanpa masinis itu akan digelincirkan. Karena hal itu sudah terlambat. Kini, kereta tanpa masinis itu pun telah masuk ke kawasan padat penduduk. Lalu Frank disambungkan telepon kepada Kelvin. Kelvin adalah ketua perkeretaapian dan memang benar pergelinciran kereta api tanpa masinis itu akan dilakukan sebelum masuk tikungan tajam. Jika kereta tanpa masinis itu digelincirkan di sana, maka akan menghasilkan kerugian yang sangat banyak. Frank meyakinkan Kelvin bahwa pergelinciran itu tidak akan berhasil. Namun Kelvin tetap percaya dan tetap pada rencananya. Tapi Frank dan Bambang tidak peduli. Ia sangat yakin dengan yang ia lakukan. Di sisi lain, kereta tanpa masinis itu pun sudah semakin dekat dengan lokasi pergelinciran. Semua orang terlihat panik dan merasa penasaran dengan apa yang akan terjadi dengan kereta tanpa masinis tersebut. Di sisi lain, kereta tanpa masinis tersebut sudah sampai di tempat pergelinciran. Semua orang menyaksikannya, dan benar saja apa yang dikatakan Frank, kereta itu tidak tergelincir. Kini harapan satu-satunya mereka adalah kereta Frank dan Bambang. Dan berita tersebut telah disaksikan oleh banyak orang, termasuk istrinya Bambang, yang akan bercerai dengannya. Istrinya sangat khawatir dengan apa yang dilakukan Bambang. Dan juga anak dari Frank. Ternyata Ned dan beberapa polisi masih mengikuti kereta tersebut. Kini Frank dan Bambang dibantu oleh orang yang ahli dalam perkeretaapian, memberitahu cara agar memperlambat kereta tak bermasinis tersebut. Ketika telah terhubung, mereka harus terhubung dengan kereta tak bermasinis tersebut sebelum tikungan tajam. Kini Bambang keluar dan memandu Frank. Situasi semakin menegangkan.
orang-orang menyaksikannya melalui televisi. Dan akhirnya kereta mereka pun bertabrakan karena gerbong paling belakang hancur, membuat Bambang kesulitan untuk menyambungkannya. Dan akhirnya kereta mereka pun bertabrakan karena gerbong paling belakang hancur, membuat Bambang kesulitan untuk menyambungkan kaitan gerbong ke keretanya. Tapi ia terus berusaha sampai akhirnya kereta mereka pun tersambung. Namun pengaitnya terjatuh dan belum terkunci. Akhirnya Bambang pun turun untuk mengkaitkannya. Sampai akhirnya kaki Bambang terkena tusukan pengaitnya dan membuatnya terjatuh. Hal itu membuat istrinya khawatir. Untung saja Bambang selamat dan masuk ke dalam gerbong. Ia pun sangat kesakitan dan mulai menutupi kakinya dengan kain. Kini tugasnya Frank adalah memperlambat kereta tersebut dengan arahan Connie. Sialnya, kereta tak bermasinis tersebut sulit untuk dihentikan, dan Frank harus berjalan ke depan untuk memutar rem manualnya. Kereta mereka pun semakin dekat dengan tikungan tajam yang dapat membuat kereta tergelincir. Jika kereta itu tergelincir, maka akan membuat tempat penyimpanan bensin tersebut meledak. Lalu saat di tikungan tersebut, Bambang diarahkan oleh Frank agar menggunakan rem independen. Beruntung mereka berhasil melewati tikungan tersebut berkat arahan dari Frank. Dan orang-orang terlihat senang karena kereta itu berhasil melewati tikungan tersebut. Lalu di satu gerbong, Frank tidak bisa melewatinya karena ada penghalang dan harus berhenti di situ. Beruntung Ned datang dan langsung menyuruh Bambang lompat ke dalam mobilnya. Bambang yang kakinya sedang cedera, ia pun memberanikan diri untuk melompat dan ia pun berhasil. Lalu Ned membawa Bambang ke depan agar Bambang dapat masuk ke ruang masinis. Lalu sesampainya di depan, Bambang langsung memberanikan diri untuk melompat dan masuk ke dalam kereta tersebut. Lalu Bambang pun berhasil. Terlihat semua orang bahagia. Dan kereta itu pun berhasil dihentikan dengan selamat. Setelah itu, Bambang dihampiri oleh istri dan anaknya. Mungkin perceraian mereka tidak jadi dilanjutkan. Lalu, Bambang dan Frank diberikan penghargaan. Dan Frank dipromosikan dan sudah pensiun dengan bahagia. Bambang melanjutkan pernikahannya dan telah memiliki 2 orang anak. Connie mendapatkan promosi menjadi wakil presiden perusahaan. Wah, mantap. 2 orang pekerja yang lalai tadi kini sudah tidak bekerja lagi di perkeretaapian dan mereka bekerja di toko makanan cepat saji. Tamat. Oke guys, pesan moral yang dapat diambil adalah ketika kita sedang bekerja, ya harus serius dan jangan main-main. Dan jangan anggap enteng semua pekerjaan. Karena apabila kita hilap dalam melakukan pekerjaan, akan merugikan perusahaan dan juga merugikan orang lain. Seperti si gendut tadi guys, si DY. Jangan ditiru ya guys. Kami segenap tim The Deal Official yang bertugas berterima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton dan sudah like, subscribe, dan komen. Ini adalah sutradaranya yang bernama Tony Scott. Semoga kalian suka dengan video-video kami. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya ya.